Bab 1045. Cukup tidak? Di depan pintu pegadaian, wanita berkaki satu itu menggelengkan kepala. Dia tidak ingin bicara. Pendukung Mile membuat dia tidak bisa berkata-kata. Queen tersenyum dan berkata, di dunia ini tidak ada jika. Dan juga, kekuatan Mile yang sebenarnya, bukan karena ada beberapa pendukung itu. Wanita berkaki satu menoleh untuk melihat Queen, pendahulu. Queen berkata dengan nada ringan, beberapa master yang tidak ada dalam aturan, ada yang kejam dan ada yang baik. Yang kejam, dia tidak peduli tentang apapun selain ingin mati. Orang seperti ini, aku tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Adapun dua orang yang baik itu, kebaikan mereka kecil dan egois, hanya kebenaran kecil. Sedangkan kasih pendahulu adalah kebenaran agung yang sejati. Di dunia ini banyak orang jahat, tapi banyak juga orang baik. Di dunia ini memang ada beberapa orang yang akan mengorbankan dirinya demi semua makhluk hidup di dunia. Orang seperti ini kamu bisa bilang dia bodoh, tapi kamu harus mengaguminya. Saat berbicara, dia menatap wanita berkaki satu. Pendahulu ingin orang lain membantunya, tetapi mengapa ada begitu banyak orang yang membantunya? Bahkan Tian Dao yang begitu terhormat dan tertinggi, memilih untuk memberinya sebuah kesempatan. Karena dia tanpa pamrih yang sebenarnya. Apa yang dia lakukan sama sekali bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi semua makhluk hidup. Dia mempedulikan semua makhluk hidup. Demi makhluk hidup di dunia, dia mengorbankan dirinya. Tindakan ini, bahkan Tian Dao pun tidak mampu melakukannya. Tidak benar juga, Tian Dao tidak memiliki niat jahat terhadap makhluk hidup di dunia ini, dia hanya kecewa. Dan pendahulu ini, meski dia juga kecewa, tapi dia bekerja keras untuk menyelamatkannya. Wanita berkaki satu itu terdiam. Queen menatap wanita berkaki satu, kamu benar-benar mengira dia bisa seberuntung itu karena wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos bisa membuat orang takut, tapi tidak bisa membuat orang menghormatinya. Contohnya kamu hormat atau takut sama pendahulu? Wanita berkaki satu berkata, hormat. Queen mengangguk, orang seperti ini, dengan keberuntungan yang begitu besar, apakah ada yang tidak normal? Wanita berkaki satu tiba-tiba berkata, bencana 5 dimensi. Queen tertawa, mau tahu tentang bencana 5 dimensi? Wanita berkaki satu mengangguk. Queen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Wanita berkaki satu sedikit mengernyit. Kali ini, Queen berkata lagi, bencana 5 dimensi adalah bencana makhluk hidup. Bencana ini, menargetkan makhluk itu sendiri, dan yang bisa menangani bencana ini, juga makhluk itu sendiri. Sayangnya, hati makhluk hidup itu tidak ada yang lain selain keserakahan. Tentu saja, kita tidak dapat menyalahkan mereka, karena... Sambil berkata, dia menunjuk pada dirinya sendiri, karena kita sebagai orang yang paling kuat, juga merupakan orang yang paling serakah. Jika tidak serakah, bagaimana kita bisa mencapai puncak dunia ini? Pendahulu memahami hal ini, jadi dia merasa bersalah. Kita memahami hal ini, tapi kita tidak merasa bersalah. Entah itu manusia atau makhluk lain, semua merasa bahwa dunia berutang kepada diri mereka, dan mereka dapat mengambilnya dari langit dan bumi. Terutama beberapa orang, setelah menggunakan langit bumi ini untuk menjadi lebih kuat, tapi masih melawan langit atau apalah, nyatanya langit bumi ini tidak pernah berutang kepada makhluk hidup ini. Tapi apa yang makhluk hidup ini berikan kepada langit bumi ini? Wanita berkaki satu merenung. Queen berkata sambil tersenyum, pendahulu sangat pintar, dia tahu harus berubah, dia harus mendidik semua makhluk hidup. Tapi kemudian dia mengerti, ingin mendidik semua makhluk hidup, harus ada kesempatan. Untuk mendapat kesempatan, harus memblokir bencana 5 dimensi.
Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya, dia benar-benar bersusah payah. Wanita berkaki satu tiba-tiba berkata, dia tidak akan berhasil. Queen berkata dengan ringan, aku tahu. Wanita berkaki satu memandang Queen, dan Queen berkata dengan ringan, tidak peduli apapun itu, aku masih berharap dia bisa berhasil. Jika dunia ini membaik, tidak ada ruginya bagi kita. Wanita berkaki satu tiba-tiba berkata, siapa sebenarnya kamu? Queen berkedip, tebak. Wanita berkaki satu menggelengkan kepalanya, aku tebak ibumu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah Queen penuh garis-garis hitam, peradaban. Sekte pedang, gunung teruntai. Di kebun sayur, Miley sedang menyiram air, tapi dia tidak bisa menenangkan hatinya. Ada banyak hal yang harus dia pikirkan. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, Miley, kemarilah. Miley. Nama ini baru saja diberikan kepadanya oleh wanita misterius. Dia juga sangat tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa membantah. Miley berjalan ke sisi wanita misterius dan wanita misterius tersenyum sambil berkata, tidak bisa tenangkan hati. Miley mengangguk, ada banyak hal yang dipikirkan. Wanita misterius mengedipkan mata, mau aku bantu? Miley merasakan firasat buruk di hatinya, dia hendak berbicara dan pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Sesaat, Miley merasa matanya menjadi gelap, tidak bisa melihat apapun. Setelah beberapa saat, Miley melihat sekeliling, gelap gulita dan tidak bisa melihat apapun. Miley mengerutkan kening dan berkata, senior. Tidak ada tanggapan. Miley merasakan menara penjara alam, tetapi dengan ngeri menemukan bahwa menara penjara alam telah menghilang. Pasti diambil wanita misterius. Wajah Miley menjadi gelap, dia melihat sekeliling, pihak lawan pasti ingin dia menenangkan hati. Di malam yang gelap ini, memangnya bisa menenangkan hati. Setelah Miley terdiam sesaat, dia duduk bersila, berkonsentrasi dengan tenang. Pada awalnya masih baik-baik saja, tetapi lambat laun, Miley menemukan dirinya masih tidak bisa tenang, ada terlalu banyak hal yang dia pikirkan. Bukan hanya tidak bisa tenang, tetapi juga menjadi semakin mudah tersinggung. Namun, Miley tetap tidak pergi dengan paksa, karena dia juga ingin menenangkan diri. Di luar, wanita misterius melihat menara kecil di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, menara kecil ini menarik. Mirip dengan menara ayah. Di belakang wanita misterius, tetua berambut putih sedikit mengangguk, benar. Saat berbicara, dia berhenti sebentar, lalu berkata, Nona, bisakah dia mengerti? Wanita misterius berkata dengan ringan, aku akan memberinya kesempatan. Apakah dia bisa mengendalikannya atau tidak, itu tergantung keberuntungannya sendiri. Hatinya terlalu terburu nafsu. Orang boleh tidak serius, tapi pedang tidak bisa. Untuk melakukan sesuatu, kamu harus serius dan konsentrasi. Jika dia bisa memahami ini, keadaan pikiran Tao pedang pasti bisa meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Tetua berambut putih mengangguk. Wanita misterius tiba-tiba mengetuk menara penjara alam, biarkan aku masuk dan bermain. Menara penjara alam bergetar sedikit, seolah mengatakan sesuatu. Wanita misterius menyipitkan matanya sedikit, tidak mau. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah langit. Kerak. Seluruh langit tiba-tiba terbelah dengan celah yang besar. Saat ini, menara penjara alam bergetar hebat, seolah mengekspresikan sesuatu. Wanita misterius mengedipkan mata, aku tidak mengancammu, kan? Menara penjara alam sedikit bergetar. Wanita misterius tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan masuk. Menara penjara alam.
Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba memasuki menara penjara alam. Di dalam menara, melihat sekeliling menara penjara alam, dan akhirnya dia sampai di puncak menara, melihat pedang di atas menara, ada gelombang melintas di matanya. Di malam tanpa akhir, Miley duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia menjadi semakin mudah tersinggung. Setelah mendapati dirinya mudah tersinggung, wajah Miley tiba-tiba menjadi murung. Kapan dirinya menjadi begitu mudah tersinggung? Memikirkan hal ini, Miley menggelengkan kepalanya. Selama ini, dia benar-benar terlalu terburu nafsu. Miley menarik napas dalam-dalam, dia benar-benar santai. Saat ini, dia tidak memikirkan hal lain. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di malam yang gelap ini, Miley tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Pada saat ini, dia tenang dan tidak memikirkan apapun. Di luar, wanita misterius sedang berbaring di kursi santai sambil memegang gulungan buku kuno di tangan kirinya dan membaca dengan senang hati. Di belakangnya, tetua berambut putih berdiri dengan tenang. Entah berapa lama berlalu, wanita misterius tiba-tiba tertawa dan berkata, "Pendahulu ini benar-benar menarik." Tetua berambut putih tidak berbicara. Wanita misterius tiba-tiba melihat tidak jauh, di sana sosok Miley tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan muncul di mata wanita misterius, begitu cepat. Pada saat ini, sosok Miley tiba-tiba menegang. Miley perlahan membuka matanya, dia melihat sekeliling dan matanya sangat tenang. Wanita misterius bangkit dan berjalan ke depan Miley, dia tersenyum dan berkata, "Sudah mengerti." Miley mengangguk, "Iya." Wanita misterius bertanya, "Apa itu ketenangan?" Setelah hening sejenak, Miley berkata, "Hati orang bisa tenang, meski ada banyak perubahan, masih bisa seperti tidak terjadi apa-apa. Saat pikiran tenang, dunia stabil. Saat hati tenang, tidak ada lagi di lingkungan itu." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita misterius. "Alasan mengapa aku terburu nafsu adalah karena aku terlalu banyak berpikir dan rumit. Segala hal harus dilakukan semampunya." Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Kamu masih belum terlalu mengerti, tetapi jika bisa memikirkan ini, itu sudah cukup." Saat berbicara, dia menepuk bahu Miley dengan ringan, "Ayo semangat." Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku juga Kaksue mengajariku." Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Hal ini hanya bisa dipahami oleh dirimu sendiri. Orang lain beritahu kamu, tidak ada intuisinya. Kamu juga tidak akan bisa benar-benar mengerti, jika tidak, di dunia ini tidak mungkin hanya ada begitu sedikit kultivator pedang tingkat tinggi." Miley tersenyum dan berkata, "Memang." Saat berbicara, dia ragu-ragu. Wanita misterius berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Miley berkata dengan serius, "Kaksue, tingkatan alamku terlalu rendah. Jika ingin meningkatkan tingkatan alam, maka harus memiliki pedang yang bagus." "Aku." Wanita misterius berkata, "Kamu membutuhkan pedang." Miley mengangguk. Wanita misterius berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Miley, "Untukmu." Miley tercengang, lalu dia melirik cincin penyimpanan, segera wajahnya menjadi serius. Ada 12 pedang di cincin penyimpanan dan ke-12 pedang itu semuanya adalah pedang tingkat tinggi. Dia agak enggan untuk melahapnya. Wanita misterius tiba-tiba bertanya, "Cukup?" Miley mengedipkan mata, "Ini, masih ada lagi." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Tidak ada lagi." Miley tidak bisa berkata-kata, "Tidak ada lagi tapi kamu masih tanya padaku cukup atau tidak." Wanita misterius berkata, "Selagi aku masih punya waktu, kamu terobos saja."
Aku bisa melindungimu. Mile mengangguk, dia duduk bersila, kemudian langsung mengeluarkan sebilah pedang dan memasukkannya ke perutnya. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat menyapu dari tubuhnya. Jejak kejutan melintas di mata wanita misterius. Apakah kamu melahap? Mile mengangguk, melahap pedang. Wanita misterius berkata, metode kultivasimu sangat aneh, siapa yang mengajarimu? Mile berkata, wanita bergaun polos. Wanita misterius berkata dengan nada ringan, dia. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile, cepat terobos, setelah kamu terobos, aku akan membawamu ke suatu tempat yang bagus. Bersambung.